Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisuneni. Pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Ijan Talk kawan ya. Edisi 13 Maret 2026 kita membahas antisipasi peredaran uang palsu. Sebelumnya kawan, di awal bulan Maret 2026 jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil mengungkap peredaran uang palsu di Kota Malang. Pada waktu itu total kurang lebih 94 juta rupiah atau hampir 100 juta rupiah gitu ya, berupa pecahan 100.000 kawan ya, barang bukti uang palsu yang berhasil diamankan. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa meningkatkan kewaspadaan, termasuk juga berkontribusi untuk mencegah peredaran uang palsu ya. Bagaimana kita juga bisa mengenali uang palsu dan apa yang kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika kita sedang bertransaksi kemudian menemui uang palsu gitu. Nah, Anda bisa join juga diskusi kami pagi hari ini di 0811 3600911. Saya sudah tersambung bersama tiga narasumber saya pagi hari ini. Kawan, ada KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Galih Muhammad Hamdan. Selamat pagi, Pak Galih. Selamat pagi, Mbak Anissa. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Galih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagaimana persiapan saat ini menjelang Lebaran di jajaran Polresta seperti apa Pak Galih? Ya, tentunya kami beserta stakeholder yang terlibat kaitannya dengan menyambut Lebaran 1446 Hijriah ini. Kemarin kami juga sudah melaksanakan apel kesiapan Ops Ketupat, Mbak. Ya, yang tentunya pasti kita totalitas nih. Betul. Oke, baik, terima kasih sudah gabung bersama City Guide pagi hari ini Pak Galih. Selain itu kawan, saya juga tersambung bersama staf asisten penyelia perkasan Kanwil BI Malang, Sugeng Sulistyo. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Mbak Anissa. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Sugeng sudah gabung bersama dengan City Guide pagi hari ini. Lancar puasanya sampai hari ini Pak Sugeng? Alhamdulillah lancar-lancar Mbak. Alhamdulillah. Didukung cuaca yang cukup sejuk. Betul, nggak kerasa kalau lagi puasa ya kalau sejuk. Oke, selain itu saya juga bersama dosen kesejahteraan sosial dari Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Iis Sulis Setiawati. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Indah. Iya, bagaimana kabarnya Bu Iin? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini nanti ada rencana mudik atau gimana nih di Lebaran kali ini Bu Iin? Nggak ada karena rumahnya memang di Malang. Oh, di Malang ya, warga lokal ya. Warga lokal. Oke, baik, saya juga kembali mengundang Anda kawan yang ingin gabung di program Ijan Talk pagi hari ini, langsung bisa ke WhatsApp kami 0811 3600911 atau bisa juga di live TikTok kami kawan ya di @cityguide911fm. Saya kembali ke Pak Galih dari Polresta Malang Kota. Pak Galih, Satreskrim kan baru saja mengungkap kasus peredaran uang palsu ya. Kemudian ada 3 tersangka yang berhasil diamankan pada waktu itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada masyarakat bagaimana sih kronologi awal dari pengungkapan kasus ini, Pak Galih? Ya, terima kasih Mbak Iin. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Sugeng. Mohon maaf. Selamat pagi juga Bu Iin, ya kan, serta sahabat Ijel Talk dimanapun berada. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya bahwa betul Satreskrim beberapa pekan yang lalu ini alhamdulillah mengungkap peredaran uang palsu, yang mana uang tersebut syukur alhamdulillah belum sampai tersebar di masyarakat. Artinya kami di beberapa pekan yang lalu ini berhasil mengamankan si pelaku pengedarnya, ya kan. 3 pelaku ini awalnya dari 1 pelaku dulu, kemudian kita kembangkan berasal dari mana, kemudian kita kembangkan lagi berasal dari mana. Namun untuk saat ini 1 pelaku yang kami duga adalah
dekat dengan yang membuat untuk sementara masih dalam daftar pencarian orang atau dalam pengejaran. Semoga nanti diberikan kelancaran untuk dapat mengungkap sampai kepada yang memproduksinya. Ya, oke. Kemudian dari pengungkapan itu kami berhasil mengamankan sebanyak 940 lembar uang kertas palsu dengan pecahan 100 ribuan. Ya kan? Untuk sementara pada saat ini kegiatan kami adalah dalam proses kelengkapan ataupun dalam proses penyidikan, dan untuk barang bukti uang palsu ini tadi sedang kami mintakan pemeriksaan secara laboratorium di Bank BI. Ya, untuk sementara kondisi uang seluruh uang itu ada di Bank BI. Mungkin Pak Sugeng juga monitor ya, Pak Sugeng ya. Kemudian nanti setelah uang itu diidentifikasi oleh Bank BI, tentunya kami akan melakukan proses hukum yang berkelanjutan hingga si para pelaku ini mendapatkan kepastian hukum. Oke. Demikian, Mbak. Baik, Pak Gali, terkait dengan peredaran uang palsu ini ya, khususnya di Kota Malang itu seperti apa biasanya modus operandi yang digunakan gitu untuk persebaran uang palsu ini? Nah, memang untuk uang palsu ini di Malang, alhamdulillah enggak ada kasus ya, Mbak Anissa ya. Baru tahun ini saja, ya kan. Itu pun momentumnya ini adalah berdekatan dengan Lebaran. Memang ya kan, memang tradisi di masyarakat kita itu kan ketika Lebaran itu Mbak Anissa ya, seringkali ada pemberian uang, uang yang baru ya, orang Jawa bilang itu galak gampil itu. Betul. Nah, jadi tradisi ketika Lebaran ini wajib hukumnya ada uang baru. Mungkin itulah yang dijadikan momen si para pelaku untuk mengedarkan uang palsu ini. Tapi ya kan, dari para pelaku dapat kita ungkap kemarin, ya syukurnya itu tidak sampai tersebar ke masyarakat. Demikian Mbak Anissa. Baik, alhamdulillahnya tidak sampai tersebar itu ya, ke masyarakat. Itu sudah kita telusuri, baik kita interogasi, bahkan kita sampai identifikasi perangkat handphonenya, maksudnya hubungan dia itu kemana dan sebagainya. Memang betul-betul uang itu masih akan diserahkan kepada orang untuk disebarkan ke masyarakat. Demikian Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Gali. Saya geser ke Pak Sugeng dari BI Malang. Tadi Pak Gali juga sempat menyampaikan ya, saat ini diserahkan ke BI Malang untuk proses identifikasi dan nanti untuk penyelidikan selanjutnya. Nah, sekarang ini seperti apa prosesnya di BI sendiri terkait dengan kasus peredaran uang palsu kemarin itu, Pak Sugeng? Terima kasih Bu Anissa. Bahwasanya memang sekarang masih dalam proses untuk laboratorium. Jadi barang bukti yang diserahkan dari Polres Malang itu kita masih selidiki mengenai ciri-ciri yang ada di barang bukti tersebut. Oke, baik. Pak Sugeng, kalau Anda dari BI sendiri melihat sebenarnya seberapa besar sih potensi peredaran uang palsu di tengah masyarakat, apalagi di momen seperti sekarang ini ya, menjelang Lebaran ini, Pak Sugeng? Iya, secara potensi ya, peredaran uang palsu di masyarakat saat ini secara statistik tergolong rendah, Pak. Secara data itu berdasarkan tahun 2025, rasio peredaran uang palsu itu sekitar 1:2.800.000 lembar. Jadi hanya ada satu uang palsu per 2.800.000 lembar gitu. Jadi potensinya masih rendah. Namun
tetap menjadi ancaman yang serius apabila hal ini terjadi, karena dapat mengganggu perekonomian. Artinya perekonomian seperti sistem pembayaran, masyarakat jadi tidak begitu percaya terhadap rupiah kalau misalnya uang palsu ini beredar. Kemudian peredaran uang palsu ini juga memang tinggi, terutama di momen-momen rawan, seperti yang disampaikan Bapak kali tadi, seperti menjelang Idul Fitri, kemudian di momen-momen tahun-tahun politik itu juga cukup tinggi. Dan pecahan yang biasa dipalsukan itu biasanya pecahan-pecahan besar karena mempunyai nilai ekonomis yang besar, seperti uang 100-an sama 50-an. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Baik, Pak Sugeng, boleh dijelaskan kembali ke masyarakat gitu ya, metode sederhana apa yang kemudian dianjurkan BI untuk kita kemudian memahami gitu ya, cara membedakan uang asli dan uang palsu, Pak Sugeng? Untuk memahami keaslian uang rupiah sebenarnya dengan mudah, yaitu tanpa alat, yaitu dengan menggunakan metode 3D yang sudah dikenal cukup masyarakat, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Kalau dilihat apanya sih? Ya, dilihat yaitu warna uangnya terlihat terang dan jelas, kemudian terdapat benang pengaman, kemudian selain benang pengaman juga terdapat tanda pengaman yaitu optical variable ink atau OVI yang berkilau kalau kita gerak-gerakan uang tersebut. Itu dilihat. Kemudian kalau diraba terdapat cetak kasar atau cetak intaglio di gambar utama. Kemudian terasa kasar juga di tulisan angka uang tersebut. Kemudian terdapat juga blend code atau tanda tunanetra di sebelah kanan kiri itu. Kemudian itu diraba. Kemudian kalau diterawang ke uang kita arahkan ke cahaya, itu pertama terdapat watermark atau tanda air. Kemudian terdapat electrotape, kemudian terdapat cetak logo BI yang menyatu, yang kita sebut dengan recto verso. Jadi dengan menggunakan 3D tersebut, insya Allah kita aman dari korban pemalsuan uang rupiah. Oke. Baik, saya kembali ke Bu Iin. Bu Iin, melihat kasus peredaran uang palsu sekarang ini yang baru saja diungkap ya oleh jajaran Satreskrim Polresta Malang Kota, dari perspektif kesejahteraan sosial sendiri, Bu Iin, bagaimana fenomena ini bisa terjadi di tengah masyarakat, Bu Iin? Baik, terima kasih Mbak Indah. Peredaran uang palsu kalau dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial sendiri, peredaran uang palsu ini mencerminkan adanya anomi gitu, atau kondisi kekacauan yang memicu perilaku penyimpangan kayak gitu. Nah, kalau saya meminjam teorinya Robert T. Martin, jadi perilaku menyimpang ini atau kejahatan yang terjadi itu didasarkan karena adanya penyediaan sarana yang tidak sah. Kemudian membuat mereka itu menjadi mengalami keterbatasan sarana secara legal. Jadi mereka menganggap bahwasanya dengan melakukan peredaran uang palsu, kemudian membuat mereka bisa mendapatkan keinginan mereka secara cepat, gitu. Jadi apalagi tadi kan disebutkan bahwasanya di bulan peredaran uang palsu itu banyak dilakukan di bulan Ramadan seperti Idul Fitri karena adanya bagi-bagi THR yang menggunakan uang baru. Betul. Di situ kan dianggapnya bahwasanya kebutuhan orang untuk mendapatkan uang baru itu meningkat. Jadi menjadi peluang bagi para oknum atau pelaku-pelaku kejahatan pembuatan uang palsu ini juga bertambah. Jadi mereka melihat bahwasanya, oh ini peluang bagus. Karena kemungkinan mereka mendapatkan uang di bank juga susah, kemudian akhirnya mereka bisa membeli uang-uang yang di pinggir jalan. Yang mana uang-uang di pinggir jalan pun bisa saja terjadi dimasukkan beberapa lembar uang palsu seperti itu. Nah, jadi fenomena ini bisa
bisa saja terjadi dan terus berulang karena adanya kebutuhan yang juga sangat banyak kayak gitu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Betul. Oke, Bu In, apakah tekanan ekonomi atau ketimpangan sosial gitu ya, ini juga bisa jadi salah satu faktor yang mendorong misalkan seseorang gitu ya terlibat dalam kejahatan seperti peredaran uang palsu ini, Bu In? Iya, Mbak Indah, sangat mungkin terjadi karena apa? Kita mengenal konsep depresif relatif atau perasaan yang tidak puas akibat membandingkan diri sendiri dengan yang lain, kemudian menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi tekanan ekonomi pada orang-orang yang merasa bahwasanya harus mendapatkan keuntungan yang cepat karena dia melihat bahwasanya di kondisi atau lingkungan sosialnya ini dia harus sama dengan orang-orang yang ada di lingkungannya atau rekan-rekannya, sehingga memungkinkan orang-orang tersebut akhirnya memilih untuk melakukan peredaran uang palsu tersebut. Ini kan juga cepat, kemudian mudah, kemudian sangat mudah diakses sekali. Nah, kemudian tekanan ekonomi, kenapa bisa jadi faktor utamanya? Karena kan orang butuh bertahan hidup nih. Betul. Dia bisa menjual uang palsu dengan harga yang sekian, dia mendapatkan uang asli, sedangkan yang membeli kan mendapatkan kerugian. Kemudian dari bentuk ketimpangannya sendiri, dia menimbulkan ketimpangan ketidakadilan sosial yang sehingga dia ya itu tadi merugikan orang lain, tetapi dia mendapatkan keuntungannya seperti itu, Mbak Indah. Oke. Baik, kita jeda dulu sebentar, ini sudah ada beberapa kawan Citygate yang gabung via WhatsApp kami ya, nanti coba kita bahas satu per satu. Anda juga bisa ikut join kawan ya diskusi kami di pagi hari ini langsung di 081136000911. Tapi sebelumnya saya punya informasi untuk Anda warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung cari di mana. Ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Di sini Anda juga bisa mendapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, one price, kemudian free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed, dan free ongkir all area Jawa Timur. Segera kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo dan Mejen Panjaitan. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Bulan Suci bersama Citygate FM. Menghidupkan Ramadan dengan berbagai cerita. Pernahkah kita melihat kemana zakat kita mengalir? Zakat Anda sedang menghidupkan apa? Setiap lembaga zakat punya ikhtiar kebaikannya masing-masing. Di BMH, zakat disalurkan hingga ke pedalaman, menopang dakwah, santri, guru, dan muslim di wilayah yang jarang tersentuh. Zakat Anda bukan hanya menunaikan kewajiban, tapi menguatkan Islam sampai ke akar. Jika ingin dampak yang lebih luas, tunaikan zakat Anda melalui BMH. Salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda melalui Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Baitul Mal Hidayatullah. Hubungi 0852 3236 7000. Guidance for your life. City Guide FM. Selamat pagi kawan, saya Anissa Fisunani masih di program Ijen Talk ya. Pagi hari ini kita membahas antisipasi peredaran uang palsu. Tapi sebelum saya kembali ke tiga narasumber saya, kawan ada satu informasi untuk Anda yang lagi cari makan enak tapi tetap hemat gitu ya, apalagi untuk buka puasa nanti, bisa langsung merapat ke Chicken Ways. Ada promo spesial cuma 7.500 sampai tanggal 15 Maret aja.
Nah, lewat dari tanggal 15 Maret tenang kawan, karena tetap ramah di kantong ya, hanya 9.500. Nikmati ayam crispy yang gurih dan nagih, plus pilihan menu lain yang gak kalah mantap kawan, seperti telur dadar crispy, nasi daun jeruk yang wangi, dan jukut crispy yang bikin makan makin lengkap. Ajak teman, keluarga, atau pasangan Anda dan rasakan sensasi makan enak tanpa bikin kantong kering. Lokasinya ada di Jalan Raya Karangjuat nomor 28, Karangjuat Bonowari, Karangploso, Kabupaten Malang. Reservasi dan pesan sekarang di WhatsApp 0812 2679 9991. Jangan sampai ketinggalan. Baik, sebelum jeda tadi juga ada kaum Citygate yang sudah gabung ya via WhatsApp kami. Ini ada Bu Dini yang menanyakan kalau misalnya saya sebagai masyarakat kemudian ketika belanja ternyata menemui uang palsu, ini apakah nanti bisa diganti oleh BI atau seperti apa proses selanjutnya gitu? Dan harus lapor kemana? Oke, saya ke Pak Sugeng dulu dari Bank Indonesia ya menjawab pertanyaan dari Bu Dini. Silakan Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Mungkin kalau masyarakat menemui uang palsu, yang pertama diteliti dulu. Artinya dengan menggunakan 3D tadi ya, dilihat, diraba, diterawang. Terus kalau memang meragukan, laporkan saja ke Bank Indonesia Malang atau minta klarifikasi ke Bank Indonesia Malang. Dengan catatan uang ini tolong jangan diedarkan dulu, karena nanti kalau misalnya uang ini diklarifikasi di Bank Indonesia menyatakan asli, nanti bisa dikembalikan. Kalau ini memang benar palsu, nanti akan diproses lebih lanjut. Dan apakah uang yang palsu ini mendapatkan penggantian? Bank Indonesia tidak mengganti uang palsu dari masyarakat. Artinya kalau misalnya dilaporkan uang ini memang asli, ya dikembalikan. Kalau memang palsu, diproses lebih lanjut dan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Mungkin seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Galih ya, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Dini juga ketika berbelanja kemudian dapat uang palsu secara hukum apa yang bisa dilakukan gitu. Silahkan Pak Galih. Terima kasih Mbak Anissa. Tentunya kami menyarankan ketika masyarakat mendapati uang palsu, ya kan, atau pas belanja kemudian tersisipkan ada uang palsu, ya saran kami jangan itu dibelanjakan. Iya betul. Ya kan, jangan, itu sama saja dia itu mengedarkan kembali. Betul. Artinya ketika memang mendapati uang palsu itu, ya segera melaporkan, boleh kepada Bank BI, ya kan, boleh juga kepada kami untuk kami lanjutkan penelusuran, ya kan, dan penyelidikan perolehannya tadi bagaimana. Jadi saran kami ketika masyarakat mendapati uang palsu, yang pertama ketika bertransaksi pastikan bahwa uang yang diterima itu benar-benar asli dengan metode yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Taruhlah memang itu terlepas dari itu kemudian mendapati uang palsu, ya jangan diedarkan kembali. Itu sama dengan dia melakukan perbuatan mengedarkan, yang mana diatur di dalam pasal 375 Undang-Undang KUHP nasional. Demikian Mbak Anissa. Baik, Pak Galih, tapi kalau misalnya tanpa sengaja, kita kan tidak mengenali ternyata uang itu uang palsu, tanpa sengaja kita edarkan, sanksinya seperti apa nanti proses hukumnya Pak Galih? Tentunya di dalam proses penegakan hukum atau di dalam kitab hukum pidana, ini tidak mentolerir, ya kan, orang yang tidak sengaja itu. Tidak ada klasifikasi orang yang mengedarkan itu saya nggak sengaja, ya kan. Dengan edukasi dari Bank BI ketika mendapati uang itu adalah bertransaksi, tentunya pastikan bahwa uang yang diterima ini adalah uang asli, yang dibelanjakan itu betul-betul uang asli. Ya kan? Ketika memang ada masyarakat yang mengedarkan, terlepas itu dengan dalih dia ini ndak tahu, ya kan,
tentunya kita tetap tidak mentolerir itu, ya kan? Bisa juga dia nanti akan beralasan bahwa saya tidak tahu ini uangnya palsu, ya kan? Tentunya ketika dia itu mengedarkan ada dua persoalan. Dia ini mengedarkan, yang menerima ini kan juga jadi mengalami kerugian. Betul. Ya kan? Sehingga benar-benar bagi masyarakat yang selalu menggunakan atau bertransaksi dengan uang rupiah, ya kan, dalam bentuk fisik uang rupiah, pastikan uang yang digunakan untuk transaksi ini adalah betul-betul uang yang asli, sehingga tidak ada dampak kerugian bagi orang lain atau diri sendiri. Oke. Demikian, Mbak. Baik, sanksinya apa Pak Gali untuk yang mengedarkan uang palsu itu? Dalam pasal 375 Kitab Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya kan, disebutkan di pasal 375 ini sanksi dari orang yang mengedarkan, ya kan, uang palsu ini terkena sanksi yang cukup berat, Mbak Anissa, yaitu 15 tahun, ancaman 15 tahun kurungan. Demikian. Oke. Baik, saya geser kembali, ini ada kawan Citygate yang tersambung ya, saya coba hubungkan via line telepon. Di pagi hari ini ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Anissa. Iya, betul. Silakan Pak Raffi Udin. Oke, bisa didengar oleh narasumber? Iya, jelas suaranya Pak Raffi Udin, silakan. Oke, saya menarik tadi ya, dilihat di Rapa, di Terawang. Mungkin saya nggak ketinggalan penjelasannya. Mungkin yang menarik 2-3, setelah di Raba itu apa yang kita rasakan, yang harus kita amati lah, atau apa ya, di Raba kan panca indera di Raba kan gitu kan, terus di Terawang itu amat. Saya begini, adakah film ilustrasi ya, mungkin yang dibuat oleh BI lah, katakan mungkin BI yang punya semangat untuk membuatkan film yang mempraktekkan pengertian ya, kalau dia pasti udah lihat gitu kan. Dan setelah diraba itu filmnya mungkin dibantu dengan alat bantu film dari BI lah mungkin yang kita lihat, atau sudah ada produknya gitu kan. Kemudian di Terawang itu apanya yang di Terawang, kira-kira bagaimana gitu? Atau sudah ada filmnya, atau mungkin kalau sudah ada kepada BI, saya mungkin supaya gencar dipromosikan, diiklankan. Kalau perlu melalui internet yang setiap orang pasti pegang, karena begitu kita lihat YouTube gitu kan banyak iklan-iklan itu, enggak bisa diupayakan seperti itu Pak BI kan begitu kan, sehingga tanpa sengaja pun begitu kita buat YouTube, kan muncul seperti itu. Baru kita mau setelah kita lihat kita skip kan gitu kan yang sering kita lihat. Apakah sudah ada realisasi seperti itu dari BI dalam rangka kita memahamkan, mewanti-wanti kita kan waspada toh, apa bentuk waspadaannya kan gitu. Namanya orang kita nggak tahu, kadang-kadang buru-buru dapatnya kayak gitu. Tapi mungkin ke sana mungkin Pak dari BI mungkin tolong diberikan penjelasan kepada kita bagaimana itu Meraba dan Terawang, apa bisa di dalam dibuatkan film ilustrasi lah, sehingga kita sehingga dengan mudah untuk kita memahami tentang tiga itu. Ya. Terima kasih Mbak Nisa, mohon jawaban dari BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Raffi Udin. Saya langsung ke Pak Sugeng dari BI. Silakan Pak Sugeng, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan 3D tadi ya, untuk edukasi. Apakah mungkin ada video gitu yang bisa jadi untuk masyarakat gitu ya, mengenali seperti apa sih 3D itu sebenarnya gitu, Pak Sugeng, silakan. Terima kasih Bu Anissa. Menanggapi pertanyaan Bapak Raffi Udin tadi, sebenarnya kita untuk edukasi mengenai 3D ini sangat masif sekali ya, Bu ya. Mulai ke sekolah-sekolah, ke masyarakat umum, ke pedagang pasar,
Dan yang tidak tertinggal juga, kita juga melalui platform media sosial, yaitu di Instagram. Nah, di Instagram itu mungkin bisa dicatat Instagram CBP Rupiah Malang. CBP Rupiah Malang. Jadi di situ CBP yaitu edukasi mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Di situ kita edukasi mengenai bagaimana cara mengenali, cara merawat uang, kemudian bangga terhadap rupiah, dan paham terhadap penggunaan rupiah. Nah, di situ masyarakat bisa follow dan mempelajari konten-konten yang kita upload di situ. Itu sebagian besar juga mengenai edukasi 3D tersebut, Mbak. Jadi masyarakat seperti Pak Rafiuddin bisa follow CBP kami, Pak, follow Instagram kami. Jadi situ berisikan edukasi-edukasi yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat umum. Mungkin seperti itu. Oke, baik, ini saya kembali sambungkan, ada yang di line telepon ya di pagi hari ini, C3 FM, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, dengan Bapak siapa ini? Dari Pak Tono. Baik, silakan Pak Tono. Gini, masalah uang palsu ini memang sangat-sangat membahayakan bagi masyarakat dan merugikan bagi masyarakat. Dan masyarakat kecil kadang-kadang nggak ngerti bagaimana, intinya hanya merasa takut saja. Ini loh, kalau tadi disinggung oleh ibu siapa tadi yang jualan uang di pinggiran jalan, kenapa kok nggak jepit bola gitu loh? Kalau memang dalam satu kendel seumpama ada satu ada dua, kenapa nggak dilarang? Karena masalahnya hukum itu pasti mengadap rakyat, gitu loh, Bu. Itu, Bu, terima kasih, Bu, hanya saja. Oke, baik, terima kasih Pak Tono. Saya kembali ke Bu Iin ya, kita melihat dari dampak analisis sosial juga. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tono untuk masyarakat kecil gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya dampaknya ketika peredaran uang palsu ini juga terjadi di tengah masyarakat gitu? Baik, Mbak Indah. Dampaknya itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dengan misalkan masif nih pengedaran uang palsunya. Jadi bagi para pedagang kecil seperti pedagang UMKM, dengan adanya uang palsu, maka kita nyebutnya gini, akan terjadi pemiskinan seketika, gitu. Maksudnya apa? Karena misalkan nih pedagang sayur, dia mendapatkan pecahan uang 100.000, dan itu palsu. Nah, dia kan akhirnya kehilangan margin keuntungan 100.000 itu. Betul. Dia kehilangan modal untuk berjualan esok harinya juga. Dan itu bisa memicu siklus utang yang dalam. Nah, kayak gitu. Karena dia tahu nih uang, kalaupun itu sampai, kata Pak Gali tadi, kalaupun si pedagang tadi nggak tahu kalau itu uang palsu, kemudian dia putar lagi, dia edarkan lagi, dia bisa jadi kena juga hukuman pidana juga seperti itu kalau diusut. Jadi dampaknya itu seperti kayak roda yang berputar. Kalau semuanya uang tersebut bisa membuat dia menjadi rugi, karena kan kalaupun dilaporkan kalau memang itu uang palsu, beliaunya tidak mendapatkan ganti. Kemudian kalau itu diputarkan lagi, misalkan dibuat jualan dan dia tidak mengetahui bahwa itu uang palsu, dia juga bisa terkena pasal seperti itu. Nah, itu dampak yang mungkin sangat beresiko juga bagi para pelaku usaha kecil, bagi masyarakat, terutama masyarakat yang belum terliterasi tentang uang palsu ya, Mbak. Gitu. Kemudian ada juga sih bisa jadi nanti dampaknya juga mengalami ketidakpercayaan atau distrust pada masyarakat, sehingga merasa bahwa transaksi menggunakan uang cash itu mulai berkurang. Padahal kalau kita melihat dari sektor informal, itu banyak sekali yang masih transaksi menggunakan uang cash kayak gitu. Nah, kan misalkan kita beli cilok kayak gitu, nah, dan yang jual sudah sepuh. Nah, mereka kan nggak ngerti tuh pembayaran menggunakan e-money. Jadi mereka pasti membutuhkan uang cash.
Tetapi karena adanya distrust tersebut, bisa jadi orang-orang karena nggak ada uang cash juga mereka nggak bisa membeli di sektor-sektor informal seperti itu. Oke. Sebelum saya geser ke Pak Gali dan juga Pak Sugeng, ini ada Pak Arief Kuswaji yang gabung via WhatsApp kami ya, ada voice note yang dikirimkan. Selamat pagi, mohon dijelaskan klarifikasi pengedar itu seperti apa. Kita tadi kalau misalnya cuma uang 100.000 satu biji, kita diklarifikasikan pengedar gimana? Kita sudah rugi 100.000, dilaporkan, dituduh pengedar. Padahal kita dapatnya misalnya dari orang yang bayar 10 juta atau 5 juta cash. Dapatnya ada satu yang seperti itu. Kita ketelisun, nggak ngecek. Apa ya kita ditersangkakan gitu aja. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya langsung geser ke Pak Gali ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, ketika ada kasus seperti itu, langkah dari kepolisian seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi yang secara tekstual di dalam pasal 375 itu memang disebutkan barang siapa yang mengedarkan uang rupiah palsu, ya kan? Kalimat mengedarkan ini berarti secara fisik dia ini kan memang membelanjakan bentuk uang rupiah palsu. Ya. Artinya bahwa ketika dia itu berbelanja kemudian tersisipi uang ternyata itu adalah palsu, ya itu masuk juga ke klasifikasi bahwa dia itu mengedar. Ya kan? Kita memang tidak mentolerir bagi para pelaku yang memang ya kan terlepas sengaja atau tidak itu secara subjektif kita nilai dengan alat bukti yang lain ketika dalam proses penyidikan nanti, ya kan? Yang intinya ketika dia itu memang ada sebuah perbuatan dia itu membelanjakan, maka dia memang masuk ke dalam klasifikasi dia itu mengedarkan. Ya kan, harapan kami ya terhadap masyarakat ya kan betul-betul memang waspada, ya kan. BI sudah secara masif memberikan edukasi mengenali uang rupiah kita itu dengan sebegitunya, ya kan, melalui platformnya dan melalui edukasi yang lain, ya kan. Harapannya masyarakat itu betul-betul mengetahui uang rupiahnya, ya kan, uang rupiahnya, bahwa itu memang dipastikan bahwa itu uang asli, baik dia sebelum dia itu menerima, ya kan, sebelum dia menerima, baik dia itu ketika akan membelanjakan. Oke. Demikian Mbak Ansa. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita bicara terkait dengan uang rupiah gitu ya, dari sisi desain kemudian teknologi keamanan, ini fitur apa saja sebenarnya pada uang rupiah yang kemudian juga membuat ini sulit dipalsukan gitu Pak Sugeng? Terima kasih Bu Anissa. Sebenarnya di uang rupiah kita itu sudah banyak fitur security fiturnya. Yeah. Seperti tadi mengenai cetak intaglio ya, kalau diraba itu terasa kasar. Itu selama ini uang palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia itu belum ada yang bisa menyamai. Yeah. Artinya nggak bisa menyamai itu. Cuma mungkin yang bisa disamakan dari pemalsu itu biasanya dari sisi-sisi umum seperti gambarnya, kemudian dari warnanya, mungkin seperti itu. Kemudian security feature yang kedua yang aman juga recto verso, yaitu gambar logo Bank Indonesia yang beradu tepat. Ini juga aman sekali, sampai sekarang belum ada yang bisa memasukkan. Kemudian seperti ada watermark tanda air kalau diterawangkan ke arah cahaya itu juga aman. Kemudian ada juga microtext, mini text ini hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Ini sampai sekarang aman sih. Artinya belum ada yang bisa memasukkan. Jadi masih banyak fitur security fitur kita itu yang aman sekali dari tindakan pemalsuan. Namun memang secara masyarakat awam kan lihatnya mungkin lihatnya cuma sekilas gitu ya. Sebenarnya kalau begitu
mendapatkan uang itu kan tangan kita itu memegang, kemudian mata kita itu melihat. Nah, dengan seperti itu kita biasakan seperti itu, insya Allah kita menjadi lebih peka terhadap keaslian uang rupiah. Seperti itu. Baik. Pak Sugeng, selain dengan metode 3D tadi yang juga sudah disampaikan gitu ya, ada tidak teknologi tertentu yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengenali apakah ini adalah uang palsu atau uang asli, Pak Sugeng? Iya, metode 3D tadi kan metode tanpa menggunakan alat ya. Artinya kalau masyarakat berpergian kan nggak mungkin bawa alat. Nah, kalau misalnya dirasa perlu seperti di lingkungan bisnis atau pertokoan, itu bisa juga menggunakan lampu UV atau kaca pembesar. Jadi begitu mendapatkan pembayaran, uang itu kita lakukan ke lampu ultraviolet. Nah, di situ kalau uang meragukan, nanti akan berpendar. Kemudian juga untung-untung juga ada lampu loop itu, Pak. Loop beserta UV itu kan ada itu. Seperti di toko-toko itu bisa juga dipakai untuk mendeteksi keaslian uang rupiah. Nah, pertanyaannya, mungkin masyarakat ini lama kalau menggunakan alat tersebut. Nah, kalau lama kan kita memang cari amannya. Mungkin agak lama sedikit, tapi kita aman dari tindakan pemalsuan uang tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, baik, saya kembali ke Bu Iin. Bu Iin, kalau Anda melihat ya terkait dengan peredaran uang palsu ini, sebenarnya seberapa penting sih literasi keuangan dan edukasi itu untuk mencegah peredaran uang palsu ini, Bu Iin? Oke, baik, Indah. Sangat penting sekali karena kan peredaran uang palsu mungkin kebanyakan masyarakat ya. Jadi edukasi 3D tadi tadi seperti dilihat di Terawang itu memang harus sangat masif dilakukan ke masyarakat, terutama karena adanya budaya kita yang sungkan, kemudian langsung percaya. Jadi kan kebanyakan orang dapat uang yang langsung dimasukkan ke dalam kantong. Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk mengecek dan orang yang maka peredaran uang palsu juga akan semakin menurun kayak gitu. Jadi literasi tentang hal-hal seperti itu sangat penting sekali karena konsekuensi ya, Bu Iin terputus. Konsekuensi hukum dan moral. Gitu. Kemudian baik, saya ulang lagi. Jadi penting sekali literasi keuangan karena budaya masyarakat kita itu masih sungkan untuk melihat melakukan 3D tadi, dilihat, diraba, diterawang. Karena sungkan tersebut akhirnya kan tidak ada pengecekan uang ini. Jadi langsung masuk ke kantong. Tahu-tahu ketika orang yang sudah memberi uang pergi, baru kita cek sadar loh ini ternyata uang palsu. Jadi mungkin dari banyak pihak nantinya bisa melakukan edukasi atau sosialisasi tentang 3D tadi. Baik sebenarnya sudah ada iklannya juga ya dari BI tentang 3D bahkan jauh sebelum 2026 sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana masyarakat ini terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kayak saya sendiri juga terkadang lupa untuk memeriksa. Apalagi kalau sudah mendapatkan uang yang sudah lama atau uang yang sudah lecek itu. Nah, itu juga saya bingung kalau yang uangnya sudah lecek itu bagaimana untuk melihatnya. Kalau yang uang baru kan dengan 3D lebih mudah. Tetapi kalau uang yang sudah lama yang berputarannya di sektor informal seperti yang di pasar, bagaimana juga untuk melihat tersebut, itu saya juga belum tahu nih Pak Sugeng kayak bagaimana. Nah mungkin itu perlu diedukasi berulang kali, terutama pada masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah atau masyarakat dengan pedagang sektor informal seperti itu, Mbak Indah. Oke, baik, saya geser dulu ke Pak Sugeng ya sebelum saya jeda tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Iin, kekhawatiran gitu ya ketika mendapat uangnya sudah lama, sudah lecek dan lain sebagainya, seperti apa Pak Sugeng?
Iya, yang jelas dengan menggunakan 3D itu kan kita pertama itu membutuhkan pencahayaan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertransaksi, diusahakan di tempat yang terang. Karena apa? Kalaupun uangnya baru atau uangnya sudah lecek, kalau di tempat terang itu kelihatan. Artinya walaupun sudah lama itu warnanya itu terlihat gitu loh. Maksudnya cetakan yang asli dan palsu itu kelihatan. Ya. Kelihatan jelas. Kemudian tetap gunakan raba, diraba juga. Sudah diterang, kemudian diraba, dan kalau misalnya masih meragukan, kita menggunakan di terawang seperti itu. Oke, baik, kita jeda dulu sebentar kawan, masih ada satu sesi terakhir ya. Untuk Anda yang ingin gabung juga bisa di 0811 3600 911. Guidance for your life. City Guide FM. Mbak, anu yo ndek ngarepiku mandek dhisik, aku tumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Wah, iku seger, kemelecer tenan wis pokoke liwat kene. Waduh, nggak ada parkirnya di situ. Males besok ae lho. Sedilu ae lho, Mbak. Sampeyan tadi ndek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Sampeyan sing anteng ndek kene yo. Yo wis cepetan. Yo. Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Masih pagi bikin tensi saya naik aja ah. Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang. Loh, hei, aku kok ditinggal iki? Hei. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. Selamat pagi kawan, masih di program Ijentok ya. Di sesi terakhir pagi hari ini kita membahas antisipasi peredaran uang palsu. Anda juga bisa ikut join langsung di 0811 3600 911. Saya kembali ke Bu Iin. Bu Iin, terakhir pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ya, supaya kita juga lebih waspada dan berhati-hati pada peredaran uang palsu. Silahkan Bu Iin. Jadi pesan saya untuk masyarakat, kesejahteraan itu tidak pernah datang dari sesuatu yang semu. Jadi uang palsu itu mungkin terlihat seperti solusi saat dompet kosong. Akan tetapi itu akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan martabat, keluarga, dan masa depan. Jadi masyarakat harus selalu kritis jika tawaran uang datang dengan sangat mudah. Kemudian biasanya itu ada harga yang harus dibayar mahal, yaitu entah konsekuensi secara hukum atau dia kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik Pak Sugeng dari BI, himbauan apa yang ingin disampaikan pada masyarakat supaya kita juga bisa mengenali dan mewaspadai peredaran uang palsu ini, silakan. Terima kasih Bu Anissa. Himbauannya pertama, masyarakat tidak perlu takut atau was-was, namun tetap harus waspada terhadap uang palsu ini. Kemudian pergunakan rupiah untuk bertransaksi dengan bijak. Artinya kita harus mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan 3D tadi. Kemudian ini saran kami yang selanjutnya itu transaksi di tempat yang terang. Karena terang itu cahayanya cukup banyak, dan jangan bertransaksi di tempat remang-remang. Karena banyak kejadian peredaran uang palsu itu di tempat yang remang-remang seperti itu. Kemudian apabila masih kurang bisa membandingkan dengan 3D untuk di pertukuan atau di bisnis-bisnis lainnya, bisa menggunakan lampu ultraviolet atau kaca pembesar seperti loop itu.
Dan apabila ada hal yang merasa meragukan, bisa melaporkan ke Bank Indonesia Malang atau ke kantor kepolisian terdekat. Terus untuk memperdalam mengenai literasi mengenai rupiah 3D tadi, bisa follow, bukan promosi ya, misalnya untuk masyarakat biar lebih mengetahui tentang rupiah itu seperti apa, bisa follow di CBB Rupiah Malang. Jadi di situ ada konten-konten edukasi kita yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat. Mungkin seperti itu saran-saran dari kami. Terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Pak Galih, terakhir pesan juga untuk masyarakat gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu, melapor ketika ada peredaran uang palsu dan berhati-hati juga pada peredaran uang palsu. Silakan Pak Galih. Baik, Mbak Anissa. Jadi pesan dari kami, dari kepolisian terhadap masyarakat, yang pertama, waspada tetap waspada terhadap uang yang kita terima, baik uang kita terima ataupun yang kita belanjakan. Kemudian, ya kan, terhadap masyarakat yang ada tradisi penukaran uang dan sebagainya, pastikan bahwa masyarakat itu bertransaksi di tempat-tempat yang selazimnya seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Lebih amannya ketika menghendaki ada jasa penukaran, gunakan bank untuk melakukan penukaran itu. Jangan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itu karena akan menjadikan potensi kepada masyarakat mendapati uang palsu dan seringkali pergunakan peluang itu oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika memang mendapati uang palsu atau dia tanpa sadar dia itu mendapati uang palsu, segera laporkan kepada kami. Untuk kami ini akan melakukan penelusuran dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui dari mana itu beredarnya. Ketika mendapati uang palsu sebelum dia terima, ya tolak, ya kan, jangan sungkan. Seperti yang disampaikan sama Bu Iin itu betul. Masyarakat kita itu masih sungkan mau ngecek kita itu terima dari orang lain kemudian ngecek. Sekarang budayakan itu, tidak apa-apa, ya kan, cek saja. Apalagi ketika melakukan transaksi dalam jumlah besar. Betul. Karena ketika masyarakat itu tidak atau lengah tidak melakukan pengecekan dan dia itu mendapati uang itu, ya konsekuensi logisnya, ya kan, ketika dia mengedarkan akan terkena sanksi pidana. Ketika dia itu mendapati itu kemudian tidak melaporkan, ya akan mengalami kerugian. Jadi waspada, gunakan tips dari pemeriksaan uang itu seperti yang disampaikan Pak Sugeng, kemudian yang disampaikan Bu In juga kita sepakat bahwa jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan agar tidak dampak dari uang palsu ini tidak terhadap masyarakat ataupun terhadap kita sendiri. Betul. Demikian Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Galih, Pak Sugeng dan juga Bu Iin untuk berbagai macam insight tadi yang sudah disampaikan, termasuk juga bagaimana kita bisa mengenali apakah uang itu asli atau palsu kawan ya, dengan metode 3D tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah gabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Anissa Fisunani, selamat pagi, sampai jumpa kembali.